Assalamualaikum, selamat siang pemirsa. Saat ini Anda sedang menyaksikan Pusar Investigasi bersama saya, Nurina Amali. Selama 30 menit ke depan, kami akan menemani Anda dengan berita investigasi terkini. Tahu merupakan panganan berbahan dasar kedelai yang banyak digemari masyarakat. Selain gurih dan bergizi, tahu juga mudah didapatkan karena harganya yang terjangkau. Tapi tahukah pemirsa, ternyata ada tahu yang dibuat dengan bahan bakar sampah plastik. Nah, sepertinya aman-aman aja, seperti pengganti bahan bakar yang lain seperti kayu bakar atau gas. Tapi ternyata, buat tahu yang seharusnya aman untuk dikonsumsi jadi mengancam kesehatan penikmatnya. Bahkan bisa membahayakan jiwa apabila dikonsumsi dalam jangka waktu tertentu. Tahu rasa plastik? Berikut selengkapnya. Tahu atau makanan berbahan dasar kedelai ini cocok untuk camilan, tapi cocok juga untuk makan berat. Namun sayangnya kami mendengar kabar gak asik dari proses produksinya. Nah, tim kami akan langsung menyelidikinya. Rumah produksi tahu ini kami jadikan sampel awal penelusuran kami. Tidak ada yang aneh dari proses produksinya. Tapi setelah melihat bahan bakarnya, ternyata berisi sampah plastik, karet, dan spon bekas untuk bahan bakar menggoreng tahu. Aman nggak ya untuk dikonsumsi? Agar tidak asal tuduh, kami akan mengambil sampel tahu dari sini untuk diuji di laboratorium. Berhubung masih dalam satu distrik, sayang jika hanya mengambil sampel dari satu pabrik tahu saja yang kami telisik. Oleh karena itu, kami mendatangi pabrik tahu yang lain yang masih satu desa dengan sampel yang pertama. Pemandangan agak mirip dengan pabrik tahu sebelumnya. Banyak ditemukan cacahan plastik dari pintu masuk pabrik. Setelah lebih masuk ke dalam, semuanya terjawab. Cacahan-cacahan plastik tersebut digunakan sebagai bahan bakar untuk menggoreng tahu. Hal tersebut tentu ada alasannya. Ini apa? Plastik apa ya? Nggih. Plastik. Sampah nggih. Boten ngangge apa? Kayu gitu. Boten. Tapi malah apik nganggo. Nggih. Sampah ngeten iki. Kalau pabrik ngeten iki kok banteran. Pripun? Kok banteran. Nek Nek damel ngeten iki. Heeh. Banteran akhirnya abang. Napa nek? Jogone abang, jalane kayak mentah. Taune kebanget sinten lho, Mas. Ngeten iki tenang ah. Oh, makane nganggone Nggih. plastik. Nggih. Dari pinten niki, Bu? Kale cocok kok ngeten iki. Pinten? Oke, 80 bok. 80 bok. 80 bok iki kawan. Oh, sekawan 80. Kali bodoh yang tunggal. Heeh. Ini adalah pabrik tahu yang tergolong besar dilihat dari jumlah produksi yang dihasilkan. Yang pastinya berbanding lurus dengan kebutuhan sampah plastik yang digunakan untuk menggoreng tahu. Bahan bakar sampah plastik jadi pilihan utama untuk mendapatkan untung yang besar. Semua sampel yang kami dapat sebelumnya kami bawa ke Laboratorium Ekoton, sebuah yayasan kajian ekologi dan konservasi lingkungan. Di sini sampel tahu diuji terkait kemungkinan adanya kandungan zat atau partikel berbahaya yang mungkin tercampur dengan tahu selama proses produksi berlangsung. Melalui lensa pembesaran mikroskop, hasilnya tidak disangka-sangka. Ada partikel asing yang ikut mengkontaminasi sampel tahu ini, yaitu fiber atau bagian dari mikroplastik. Ini jadi fakta yang buat khawatir, sampel tahu ini ternyata terkontaminasi partikel mikroplastik. Bahayakah dengan kesehatan manusia? Deteksi juga. Nah, ini ada jenis yang lain lagi di sampel tahu. Jadi di sini dilihatkan itu ya, ada kayak benang gitu. Nah, ini yang warna merah ini adalah fiber. Fiber ini salah satu jenis dari mikroplastik gitu. Ini jenis fiber. Jadi ini adalah termasuk dalam kategori mikroplastik. Kira-kira 1 milian ya. Dan ini terkandung dalam sampel tahu. Waktu pembakaran itu kan mengeluarkan asap gitu ya, mengeluarkan asap dan
akhirnya secara tidak sengaja bahwa waktu proses pembentukan atau pemproduksian si tahu ini, nah partikel ini juga akan terikut. Tapi yang paling bahaya itu ukuran yang sampai mikron yang bisa menembus membran sel. Pada mencet yang hamil itu embrionya akan terjadi beberapa kerusakan jaringan, sehingga pada saat lahir diamati gitu, cacatnya mulai cacat di kaki, di otaknya, di ginjalnya, di organ internal lainnya. Pada sistem reproduksi itu terbukti mengganggu proses pembentukan spermatozoa, mulai viabilitas itu kemampuan hidup, morfologi bentuk kepala atau bentuk ekornya, kemudian motilitas, yang motilitas itu pergerakannya, itu sudah terbukti semua variabel itu menurun. Pada riset-riset yang contohnya pada embrio, itu menyebabkan kematian jaringan embrio, yang akhirnya bisa menyebabkan mutasi pada tingkat DNA, mutasi pada sel yang mungkin menyebabkan pada sel kanker. Perlu diingat pemirsa, ini hanyalah segelintir dari banyaknya tahu yang beredar yang pastinya aman untuk dikonsumsi. Jadi tetap makan tahu ya, yang penting bahan dasarnya bersih dan higienis. Baik pemirsa, kita sudah berada di penghujung acara. Pusar Investigasi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.